Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 dengan NIM 2107110649 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, ideologi bangsa dan negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mengenai identitas nasional. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya menjelaskan tentang poin pertama, yakni ideologi bangsa dan negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yakni idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga definisi ideologi ialah suatu paham mengenai seperangkat atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok yang menjadi pegangan hidup. Ideologi negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada 5 sila. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan, beragama, dan hak asasi manusia, serta bekerja sama. Kemudian, fungsi ideologi. Ideologi sama seperti kartu identitas yang digunakan sebagai tanda pengenal. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Peranan lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat pencegahan terjadinya konflik dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup adalah yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan masyarakat di dunia. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar sebuah negara menjadi maju. Kemudian yang ketiga, warga negara Indonesia memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang dicita-citakan bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian masuk pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mempunyai arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang kita miliki. Di sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini sebagai
Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan untuk kedamaian negara kita. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk memiliki jiwa rela berkorban demi negara dan bangga pada negara sendiri serta mencintai bangsa Indonesia. Sila ini juga menumbuhkan pribadi yang menempatkan satu persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita menemukan perbedaan pendapat antara cara pandang maupun ide-ide. Namun, kita harus menyelesaikannya itu dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Kemudian, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak-hak orang lain, serta mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, serta selalu bersikap adil. Kemudian masuk ke materi identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari kata identitas yang artinya jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk ciri khas. Sedangkan nasional artinya yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari negara sendiri. Dengan demikian, pengertian identitas nasional ialah sebuah kepribadian atau jati diri negara yang telah melekat pada masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Setiap negara berdaulat memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Sama halnya dengan Indonesia, Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Lalu muncul pertanyaan, apa sih tujuan identitas nasional itu? Seperti yang sudah dijelaskan, identitas nasional merupakan pembeda tiap negara. Selain itu, fungsi identitas nasional lainnya yakni pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Kemudian yang kedua, sebagai landasan negara. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa, yang artinya identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Kemudian, sebagai perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi mendatangkan peluang dan sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Kemudian, terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, demografi. Sedangkan faktor
kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat faktor lain yaitu faktor sakral. Dapat berupa keagamaan, kesamaan agama, kemudian atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini karena dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Kemudian, faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam bangsa. Kemudian masuk ke dalam unsur-unsur identitas nasional. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35-36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian burung Garuda yang merupakan lambang negara, kemudian lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kenegaraan Indonesia. Kemudian kebudayaan di berbagai daerah yang pada akhirnya menjadi budaya nasional, dan konsepsi wawasan tentang Nusantara yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia. Lalu bagaimana cara kita untuk merealisasikan identitas nasional bangsa Indonesia ini? Contoh sederhananya dengan mengikuti upacara bendera setiap Senin di sekolah maupun di instansi-instansi negara. Karena pada saat upacara sangat banyak unsur identitas negara seperti pengibaran sangsaka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pada penutup dibacakan doa. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola tindak, dan pola sikap. Senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain mengikuti upacara bendera, contoh lain dari wujud identitas negara adalah dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Selain itu, strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.